oleh pengersa Bapak Kiai Haji Cecep Suryana SSY kepada Bapak Kiai Haji Cecep Suryana SSY, kami silakan dengan hormat. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajabash alaina bada lillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala bimukami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adab. Al-hadis aw kama qala. Wa qala fi haditsin akhar, man shadda finnar. Al-hadis aw kama qala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang dengan kudrat irodatnya pada hari ini kita berkumpul bersama dalam acara tasyakur binikmah 1 abad Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam menapaki abad kedua Jamiah Nahdlatul Ulama, senantiasa ada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tamu undangan, wabil khusus pangersa wakil rois pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Barat, Kiai Haji Abdul Majid dari Pondok Pesantren Babu Salam. Yang saya hormati
Pak Camat Kecamatan Sinangkerta beserta seluruh kepala desa sekecamatan Sinangkerta yang sama-sama hadir menyemarakan acara tasyakur 1 abad Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama sekecamatan Sinangkerta, Roi Syuriah MWCNU Kecamatan Sinangkerta, Ketua Tanpidiyah MWCNU berserta seluruh jajarannya dan seluruh banom yang ada di Kecamatan Sinangkerta. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita dapat bersama-sama tasyakur binikmah atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nahdiyin dan Nahdiyat, wabil khusus yang ada di Kecamatan Sinangkerta. Tak lupa yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Bangong Desa Pasir Bogor, juga para pimpinan Pondok Pesantren sekecamatan Sinangkerta, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan saya yang dhaif ini memenuhi permintaan panitia penyelenggara tasyakur untuk menyampaikan tausiah. Insya Allah mengingat waktu kita hampir menjelang duhur, kita akan efektifkan waktu yang ada sekelumit tentang hal yang berkaitan dengan perjalanan Nahdlatul Ulama dan apa yang harus kita lakukan sebagai kaum Nahdiyin dan Nahdiyat, mobil khusus yang ada di Kecamatan Sinangkerta. Insya Allah saya dibantu nanti oleh slide, meskipun tentu saja mengingat waktu tidak akan seluruh slide ini bisa ditampilkan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Jamiah Nahdlatul Ulama. Namun mengingat waktu, saya akan sampaikan yang pokok saja. KBNU Keluarga Besar Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sinangkerta, selamat datang menyongsong abad kedua Jamiah Nahdlatul Ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, 1 abad Nahdlatul Ulama adalah rentang waktu yang panjang yang dilalui oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Semangat yang dihadirkan pada saat pelaksanaan tasyakur 1 abad Jamiah Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo yang dikunjungi kaum Nahdiyin dan Nahdiyat dari berbagai penjuru, meskipun tidak dapat menampung seluruh umat Islam Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan mudah-mudahan ini adalah pertanda barokah Allah Subhanahu wa taala atas Jamiah kita tercinta, Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Menapaki abad kedua Jamiah Nahdlatul Ulama, tentu saja banyak PR, banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan demi kejayaan organisasi kita Jamiah Nahdlatul Ulama, untuk keutuhan negeri kita tercinta
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan hadirnya Jamiah Nahdlatul Ulama, satu abad telah dilalui, menapaki abad kedua ini akan memberikan warna dan corak keagamaan yang santun, corak keagamaan yang sesuai dengan tuntunan ajaran kita, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh para alim ulama pesantren pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Pendirinya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Nawawi Sidogiri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, dan lain-lain. Perlu saya sampaikan, ada hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu sekalian. Dilihat dari gramatikal bahasa Arab, bentuk Nahdlatul Ulama, kata Nahdoh adalah sigot atau bentuk masdar, bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari ataupun fi'il amar. Ini berarti bahwa masdar yang memiliki makna kata kerja seperti halnya fi'il madi dan fi'il mudhari juga fi'il amar. Namun kelebihan dari masdar adalah tidak dibatasi oleh dimensi waktu. Waktu yang lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ini memiliki arti bahwa kebangkitan ulama bukan hanya terjadi pada abad yang silam, satu abad yang telah dilalui oleh Nahdlatul Ulama, tetapi berlaku dan berlanjut hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Insya Allah Nahdlatul Ulama akan senantiasa hadir untuk mengawal keutuhan negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini juga sekaligus merupakan hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan, bahwa kebangkitan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama ini berarti juga menuntut kerja keras kita untuk senantiasa bergerak dari hari ke hari agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam dan juga umat-umat yang lainnya. Sebagaimana makalah menyatakan al-harakah barokah, bergerak itu adalah barokah. Insya Allah dengan pergerakan Jamiah Nahdlatul Ulama di seluruh elemen kehidupan kita sehari-hari ini akan memberikan arti dan juga makna yang sangat dalam yang akan dirasakan oleh seluruh umat Islam juga umat-umat yang lainnya. Sebuah pemandangan yang sangat menarik, dan ini adalah hasil kerja Jamiah Nahdlatul Ulama selama satu abad lamanya. Pada saat perhelatan memperingati satu abad Jamiah Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, kaum non muslim memberikan fasilitas gereja dan yang lainnya untuk digunakan sebagai tempat sholat. Kita hidup berdampingan dengan umat-umat yang lainnya. NU mengajarkan Islam yang wasatiyah, Islam yang teduh, Islam yang moderat, sehingga akhirnya kehadiran Nahdlatul Ulama di negeri tercinta ini bukan hanya dirasakan manfaatnya
oleh umat Islam itu sendiri, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh umat-umat dari pemeluk agama yang lain. Pemandangan yang sangat indah. Lain halnya dengan mereka yang menganggap kehadiran non-muslim di negeri ini adalah sebuah ancaman, sehingga terjadi bom bunuh diri, bom di mana-mana. Tercatat beberapa kasus terjadi, bahkan ada bom bunuh diri dilakukan di gereja. Hal ini tentu saja tidak dikehendaki oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita satu tekad, kita satu pandangan, sebagaimana disampaikan oleh Mustasyar PBNU, yaitu Gus Mus, diterjemahkan oleh Mbak Yeni, putrinya mendiang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa NU menolak keras atas konsep khilafah di Indonesia, karena apa yang disampaikan oleh para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah final. Tidak perlu kita memperjuangkan asas negara. Yang menjadi pandangan juga pegangan Jamiah Nahdlatul Ulama, dan ini harus kita pegang menjadi sebuah keyakinan dan akidah. Al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Yang menjadi pegangan adalah substansinya, bukan casingnya, bukan formalistik agama negara menjadi negara agama. Hanya dengan menenteng nama negara Islam ini, ternyata apa yang diperjuangkan oleh sebagian umat Islam di negeri kita tercinta beberapa puluh tahun yang silam juga terjadi. Kita saksikan bersama di berbagai belahan dunia, mobil khusus di negeri-negeri Islam di Timur Tengah. Sampai hari ini mereka terjebak dengan konflik yang berkepanjangan. Kita tidak tahu sampai kapan mereka akan terus terjebak dengan konflik, peperangan sesama saudara, bahkan sesama umat Islam. Kita akan percepat. Tidak ke seluruh slide saya sampaikan, mengingat waktu. Yang terpenting, insya Allah kita punya semangat dan kita punya kebanggaan. Oh, ini ada yang salah ini. Insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Said Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihadus Sadatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka maksud yang terkandung adalah al asy'ariyah wal maturidiyah. Yang hari ini kepercayaan dan akidah ini diusik oleh sebagian umat Islam di negeri kita. Mudah-mudahan hari-hari ke depan ini akan memberikan semangat bagi kita untuk menyebarluaskan akidah Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu hadirin sekalian, saya sampaikan ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, faida waqa'al ihtilafu fa'alaika bisawadil a'dam ma'al haqqi wa ahli. Artinya, maka apabila terjadi perbedaan pendapat, hendaklah kalian berpegang kepada asawadul a'dam atau mayoritas bersama paham yang benar dan pengikutnya. Alhamdulillah, Jamiah Nahdlatul Ulama bukan saja sebuah organisasi keagamaan yang hanya ada di Indonesia,
tetapi negeri-negeri yang lain tercatat 113 bahkan mungkin lebih PCI atau pengurus cabang istimewa hadir di negeri-negeri yang lain. Ini adalah arti bahwa manfaat daripada Jamiah Nahdlatul Ulama dirasakan dan bisa diterima oleh negeri-negeri yang lain di belahan dunia, di dunia ini. Tepuk tangan. Pada saat pelaksanaan tasyakur 1 abad Jamiah Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo, ada yang sangat menarik sekaligus kita prihatin, tetapi ini adalah sebuah kebanggaan untuk kita. Profesor Dr. Syekh Al-Fadil Al-Jilani Al-Hasani, beliau dari Turki, beliau yang menyusuri dan menelusuri karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25. Beliau datang ke perhelatan akbar Jamiah Nahdlatul Ulama pada 7 Februari yang lalu semata-mata untuk ikut serta mendapatkan berkah daripada kehadiran Jamiah Nahdlatul Ulama. Meskipun beliau sedih dan prihatin karena harus meninggalkan ibunya yang sedang terbaring sakit. Jika seorang tokoh agama sekaliber Syekh Al-Fadil Al-Jilani Al-Hasani, beliau datang ke Sidoarjo untuk memberikan selamat kepada Nahdlatul Ulama dan bangga menjadi bagian daripada Nahdlatul Ulama, apalagi kita di mana di Indonesia lah Jamiah Nahdlatul Ulama hadir dan didirikan. Tepuk tangan. Ini konun asasi, para bapak ibu sekalian. Konun asasi inilah, mukodimah konun asasi inilah yang harus menjadi acuan bagi kita sebagai kaum Nahdiyin dan Nahdiyat. Hal-hal yang terjadi dalam refleksi 1 abad Nahdlatul Ulama, karena kita masih abai terhadap konun asasi yang dibuat oleh pencetus daripada Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Syekhul Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka sudah tepat kiranya bagi kita, sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita kembali merenungi, kemudian menetapi konun asasi yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini salah satu dari petikan konun asasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terjemahnya adalah seperti dimaklumi, manusia tidak dapat tidak bermasyarakat, bercampur dengan yang lain, sebab seseorang tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya. Karena itulah persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain, saling membantu menangani satu perkara, dan seiasa kata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang. Mudah-mudahan hari-hari ke depan kita kembali membuka, kita kembali mempelajari konun asasi yang dibuat oleh pendiri Nahdlatul Ulama ini, dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh umat Islam dan umat-umat yang lainnya di dunia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu, saya akan akhiri tausiah yang sederhana ini dengan mengetengahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam Al-Mustadrak riwayat Imam Hakim. Beliau menyatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang amalnya hari ini lebih baik, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung.
Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Dan barang siapa yang amalnya hari ini itu sama saja dengan amalnya yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa yang amalnya hari ini lebih buruk daripada amalnya yang kemarin, bahwa mal'unun, maka orang ini termasuk orang yang dilaknat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bisa menggugah hati kita, wabil khusus kaum nahdiyin dan nahdiyat, khususnya yang ada di Kecamatan Sinangkerta, untuk terus berkiprah, terus bergerak. Mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang digolongkan dan diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan kemudian pada akhirnya, pada gilirannya nanti pada hari kiamat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para alim ulama, wabil khusus para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4313 ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salah satu al-anbiya wal ulama wa syuhada, yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Ada 3 golongan, yaitu para nabi, para alim ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau-beliau ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah.